Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث القدسي إن ظني عبدي بي صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. أما بعد. Hadirin sidang pendengar rahimakumullah, alhamdulillah wa syukrulillah, Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat umur yang panjang, nikmat kesehatan, dan nikmat-nikmat yang lain yang kemudian hari ini kita masih rasakan sebagai sebuah sarana bagi kita sebagai makhluk Allah subhanahu wa ta'ala untuk kemudian bisa bertafakkur, memikirkan segala sesuatu yang kemudian melekat dalam diri kita sebagai hambanya. Kesyukuran kita hari ini, saat ini, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan nikmat yang begitu luar biasa terhadap diri kita, yakni nikmat di mana Allah subhanahu wa ta'ala mempertemukan kita semua dengan bulan yang penuh dengan ampunan, bulan yang penuh dengan berkah, bulan di mana munajat, hajat, maksud dari seorang hamba untuk kemudian didengar langsung oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan insya Allah Allah subhanahu wa ta'ala kabulkan. Sehingga hadirin yang dimuliakan oleh Allah, tidak salahlah kalau kemudian dalam suasana kita beribadah di bulan Ramadan tahun ini yang kemudian dibarengi dengan sebuah pandemi wabah COVID-19 atau virus corona. Tentu sebagai hamba Allah yang beriman, tidak salah kalau kemudian kita ingin menyampaikan bahwa kita sebagai hamba Allah ingin berprasangka baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala, karena insya Allah prasangka baik yang kemudian ada dalam diri orang-orang beriman akan menjadi sebuah wujud yang kemudian Allah wujudkan dalam sebuah bentuk rekayasa Allah subhanahu wa ta'ala yang kemudian bisa dirasakan oleh mereka yang beriman. Namun tidak terlepas dari itu semua, hadirin pendengar yang dimuliakan oleh Allah, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah mengingatkan kepada kita, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Dari sini hadirin yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah telah mengingatkan kepada kita, walanabluwannakum, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mendatangkan kepada kalian
sebuah ujian, sebuah cobaan, bahkan mungkin saja azab. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam suratul Al-Anfal, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah wa'lamu anna Allaha shadidul iqab. Takutlah kalian kepada fitnah, bencana, bahkan azab, la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah. Yang fitnah itu, azab itu, bahkan bencana itu tidak hanya dikhususkan kepada orang-orang yang berbuat salah, yang berbuat zalim saja, namun Allah Subhanahu wa taala akan ratakan kepada penduduk bumi. Dan hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau secara pandangan medis, analisa bahwa COVID-19 ini adalah sebuah wabah yang kemudian merata, bahkan penjuru dunia merasakan hebohnya COVID-19 ini. Namun satu sisi sebagai hamba Allah yang beriman, kita ingin mengatakan kembali, inna dhanni abdi bi, bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala beserta prasangka hambanya. Kalau kemudian kita berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita, maka insya Allah Allah Subhanahu wa taala pun akan memberikan yang terbaik. Boleh jadi apa yang mungkin manusia anggap dalam kehidupan dunia ini tidak nyaman, tidak tepat, namun mungkin saja manusia itulah yang belum mendapatkan hikmah di balik apa yang terjadi dalam kehidupannya. Karena bisa saja apa yang mungkin kita anggap baik, namun menurut Allah Subhanahu wa taala tidak baik. Dan sebaliknya, apa yang kita anggap baik, namun bagi Allah Subhanahu wa taala tidak baik bagi kita. Karena Allah yang lebih tahu. Kita hambanya sekedar diperintahkan untuk menjalani. Olehnya itu ketika Allah Subhanahu wa taala mendatangkan sebuah ujian kepada kalian, minal khauf, dengan rasa takut. Dan hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang beriman, yang fasik, yang munafik, pasti akan muncul rasa takut itu dengan adanya wabah COVID-19. Namun diiringi dengan sebuah keyakinan, prasangka yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala, insya Allah rasa takut yang kemudian bersemayam dalam diri kita manage untuk bagaimana rasa takut itu menjadikan kita lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan memperbanyak ibadah dan pendekatan-pendekatan lain yang tentu sesuai dengan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam suasana puasa ini juga shaum wal ju', rasa lapar yang kemudian menimpa kita terasa dalam kehidupan kita, maka ini pun juga akan mampu memberikan informasi kepada kita, memberikan hikmah-hikmah terbaik kepada kita, bahwasannya bagaimana dengan saudara-saudara kita yang boleh jadi mereka sehari, 2 hari hanya makan sekali. Hari ini kita alhamdulillah, walaupun dalam suasana pandemi COVID-19 ini, kita masih bisa juga menikmati makanan-makanan segar, makanan-makanan yang bergizi,
sehingga mudah-mudahan ini semua menjadi sarana bagi kita semua untuk bertafakur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa naqsim minal amwal, ya, kurangnya harta. Dan alhamdulillah, kalau mungkin sebagian besar dari kita yang ada di Luhut Timur khususnya, ya, wa naqsim minal amwal ini tidak terasa. Apalagi saat ini kita juga dalam pandemi COVID-19 dan melaksanakan ibadah puasa dibarengi dengan musim panen. Berarti wa naqsim minal amwal ini terlepas dari kehidupan kita. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan berbagai macam nikmat kepada kita. Wal anfus, hilangnya nyawa, lepasnya nyawa, ditinggalkannya kita dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Wassamarat, dan buah-buahan. Ini juga alhamdulillah dari yang dimuliakan oleh Allah, sidang pendengar, buah-buahan di wilayah kita tidak pernah berhenti. Ada saja, ada cara-cara yang kemudian Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada kita. Wa basyiris sabirin, kalau kemudian itu terjadi, Allah hanya perintahkan kepada mereka yang beriman. Wa basyiris sabirin, maka bersabarlah kalian. Cara inilah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dilakukan oleh orang-orang yang beriman. Dan dengan cara apa kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara inilah yang ditawarkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memperbanyak kalimat istirja, pengembalian hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita makhluknya tidak memiliki kekuatan apa-apa. Segala sesuatu yang terjadi semuanya ada dalam kekuasaan Allah. Kalau kemudian kita sudah mampu mengembalikan semua permasalahan kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, apa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita semuanya akan kita serahkan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, sidang pendengar rahimakumullah. Sehingga dalam momen ini tentu menjadi sebuah muhasabah yang paling mendalam dalam kehidupan kita, bahwasannya insyaallah dengan prasangka baik kita, mudah-mudahan COVID-19 ini segera meninggalkan kita, segera berlalu dalam kehidupan kita, sehingga nuansa-nuansa kebersamaan, nuansa-nuansa kejamaahan ini kemudian bisa kita laksanakan. Karena rasa kangen untuk saling tatap muka, rasa kangen untuk kemudian saling berpelukan di antara kita, untuk melepaskan dan menyampaikan ucapan kalimat maaf di antara kita, ini kemudian bersemayam dalam diri orang-orang beriman. Namun mudah-mudahan dalam suasana seperti ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah tidak mengurangi rasa kehangatan dalam hubungan kekeluargaan, hubungan persaudaraan, hubungan tali silaturahim di antara kita, sehingga kita semua tetap senantiasa berjaga untuk menjaga kesehatan kita, karena insya Allah dengan kesehatan dan kekuatan yang ada dalam diri kita, kita akan lebih banyak bisa melakukan hal-hal terbaik dalam pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, kepada seluruh pendengar lewat kesempatan kali ini, dalam momen kali ini, hari ini tepatnya pada tanggal 15 Ramadan, mudah-mudahan apa yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan melalui hadisnya
yang disebut dengan ad-dukhon ini tidak terjadi atas doa, munajat, bahkan prasangka baik kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita masih ingin melaksanakan ibadah dengan sempurna, dengan tata cara yang sempurna, sehingga mudah-mudahan munajat-munajat kita senantiasa didengar oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman mampu kembali menata diri kita untuk menjadi insan-insan yang lebih baik. Inilah tentu menjadi salah satu konsep bagi kita untuk menata diri kita untuk tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Mungkin nasihat singkat yang bisa saya sampaikan lewat media ini, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya, kita semua, untuk menjalani sisa-sisa waktu yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mudah-mudahan sisa waktu ini mampu mengantarkan kita semua untuk mendapatkan husnul khatimah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Aku qouli hadza wa astaghfiruh. Wallahu muwaffiq ila sabilir rasyad. Subhanakallahumma bihamdik nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.